Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, anatomi fisiologi sangat penting dipelajari oleh mahasiswa gizi untuk mengetahui keterkaitan antara gizi dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu, saya, Ineke Oliza Adriana, NIM 2022030302226 akan menjelaskan mengenai 3 sistem yang bekerja di dalam tubuh kita. Jadi, 3 sistem yang akan saya jelaskan adalah sistem perkemihan, sistem endokrin, dan sistem muskuloskeletal. Dimulai dari sistem perkemihan, di mana sistem perkemihan itu sendiri terdiri dari 4 organ penting, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama dimulai dari organ ginjal, di mana ginjal berfungsi sebagai penyaring darah dari kotoran yang akan dikeluarkan melalui urin. Ginjal itu terdiri dari 2 buah yang berada di belakang perut dan berada di bawah tulang rusuk. Kemudian, organ yang kedua adalah ureter, di mana ureter adalah sepasang tabung tipis yang menjalar dari ginjal menuju ke kandung kemih. Ureter ini berfungsi sebagai saluran yang bawa urin hasil dari proses penyaringan dari ginjal menuju kandung kemih, dan ureter ini terhubung masing-masing dari ginjal manusia sepanjang 25-30 cm dengan diameter yang kecil hanya 3-4 mm. Kemudian, organ yang ketiga adalah kandung kemih, di mana kandung kemih merupakan sebuah kantong otot di dalam rongga panggul persis di atas belakang tulang pubis. Bentuknya agak bervariasi tergantung jumlah urin yang ditampung, dan saat penuh kandung kemih akan berbentuk oval, namun saat kosong akan berbentuk seperti buah pir. Nah, fungsi kandung kemih adalah menyimpan urin, yakni hasil dari saringan limbah dan cairan darah yang dilakukan oleh organ ginjal. Kandung kemih akan menahan urin dari hasil penyaringan sampai akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Kemudian, organ yang keempat adalah uretra, di mana uretra ini adalah tabung berongga yang memungkinkan produk limbah berupa urin dapat dikeluarkan dari tubuh. Uretra ini terletak di area panggul yang terdiri dari sel otot polos, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Nah, fungsi uretra sendiri itu adalah mengeluarkan urin yang agar keluar dari tubuh. Nah, organ ini menghubungkan antara kandung kemih ke lubang kencing yang kemudian jika uretra terinfeksi atau terluka akan mengalami gangguan fungsi uretra yang mengakibatkan saat buang air kecil akan mengalami kesakitan. Nah, ada sistem kerja yang bekerja di dalam sistem perkemihan dimulai dari filtrasi, yaitu proses penyaringan di ginjal yang bekerja di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsulbomen. Glomerulus ini menyaring air, garam, gula, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melalui kapsulbomen. Kemudian hasilnya adalah urin primer. Kemudian tahap berikutnya adalah reabsorpsi, di mana akan diserap kembali hasil dari urin primer tersebut yang akan menjadi urin sekunder yang terjadi di lengkung Henle. Nah, urin sekunder ini terdiri dari urea, garam, pigmen empedu, dan air. Kemudian proses berikutnya adalah augmentasi, di mana terjadi di tubulus contortus vital dan tubulus collectivus yang menjaga keseimbangan pH, asam basa, dan elektrolit dalam darah sebagai tahap akhir dari proses pembentukan urin. Yang selanjutnya, urin akan mengalir dan ditampung oleh kandung kemih sebelum akhirnya keluar melalui uretra. Kemudian terdapat gangguan dan penyakit yang berkemungkinan terjadi di dalam sistem perkemihan. Yang pertama adalah nefrolitiasis yang terjadi akibat adanya batu ginjal atau penumpukan dari sisa penyaringan di dalam ginjal yang tidak dapat terserap kembali dan tidak dapat dikeluarkan melalui urin, sehingga kita kenal tersebut dengan batu ginjal. Kemudian ada infeksi saluran kemih, di mana
akan mengakibatkan penderitanya merasakan sakit hebat saat buang air kecil karena terjadi penyumbatan saluran buang air kecil yang terjadi akibat penumpukan kotoran di dalamnya. Kemudian ada cystitis interstitial atau kita kenal sebagai nyeri otot yang berlebihan di area bawah perut yang akan menghasilkan urin yang berwarna gelap, keruh, dan berbau menyengat yang mengakibatkan penderitanya hanya dapat mengeluarkan urin sangat sedikit dan merasakan sakit yang hebat pula. Dilanjut dengan sistem yang kedua atau sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari beberapa kelenjar, yaitu kelenjar hipotalamus dan hipofisis, kelenjar tiroid dan paratiroid, kelenjar timus atau kacangan, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar gonad atau ovarium dan testis. Dimulai dari kelenjar hipotalamus dan hipofisis, di mana kelenjar hipotalamus terletak di tengah bawah otak yang berperan penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Sementara kelenjar hipofisis itu sendiri atau pituitari terletak di bagian dasar hipotalamus yang berperan mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta mengatur berbagai fungsi organ dalam tubuh kita. Kemudian dilanjut dengan kelenjar tiroid dan paratiroid, di mana kelenjar tiroid itu sendiri terletak di bawah laring yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang, otak, dan sistem saraf pada anak, mengatur metabolisme tubuh, menjaga tekanan darah dan detak jantung, serta menstabilkan fungsi reproduksi. Sementara kelenjar paratiroid itu adalah anak gondok yang terletak di belakang tiroid yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah dan membantu metabolisme tulang. Kemudian dilanjut dengan kelenjar timus atau kacangan, di mana kelenjar timus sendiri sering disebut kacangan, terletak di bagian posterior thorax di atas jantung. Kelenjar timus ini berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan, dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Kemudian terdapat kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas merupakan pulau-pulau Langerhans terletak di bawah lambung dan mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Nah, dilanjut dengan kelenjar adrenal, di mana kelenjar tersebut adalah suprarenalis terletak di kutub atas ginjal yang berperan mengatur metabolisme, mengatur fungsi seksual, mengatur sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh, mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian dilanjut dengan kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi, dimulai dari ovarium, di mana ovarium terletak di bawah perut berbentuk oval berada di kedua sisi rahim wanita. Kelenjar ovarium ini berperan penting dalam fungsi reproduksi wanita seperti memproduksi dan menyimpan telur serta menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Kemudian dilanjut dengan kelenjar testis yang merupakan kelenjar tubular kompleks yang ada dua fungsi, yaitu reproduksi pada pria dan hormonal. Kemudian kelenjar testis ini terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Di dalam sistem endokrin juga ada mekanisme yang bekerja dibagi dalam 4 signaling. Yang pertama adalah classical endocrine signaling, yang dimana hormon disekresikan ke pembuluh darah dan diangkut oleh darah hingga mencapai sel target. Contohnya adalah hormon steroid dan hormon tiroid. Yang kedua adalah neuroendocrine signaling, di mana hormon disekresikan oleh neuron ke pembuluh darah yang selanjutnya ditransport oleh darah atau berdifusi melalui cairan interstisial. Contohnya adalah hipotalamus yang memproduksi beberapa jenis neurohormon yang menghubungkan sistem saraf dan pituitari. Yang ketiga adalah autocrine signaling atau hormon yang diproduksi bekerja itu mempengaruhi sel yang memproduksinya. Contohnya adalah hormon estrogen. Selain ditransport melalui peredaran darah,
juga dapat memberi efek lokal pada ovarium atau tempat estrogen disekresikan untuk menstimulasi produksi estrogen tambahan. Yang terakhir atau yang keempat adalah paracrine signaling, di mana hormon berdifusi melalui cairan interstisial dan mempengaruhi sel di sekitarnya. Contohnya adalah hormon estrogen. Selain melalui autocrine signaling, estrogen juga bisa mempengaruhi sel di sekitarnya dengan metode sinyal paracrine. Kemudian terdapat gangguan dan penyakit yang berkemungkinan terjadi di dalam sistem endokrin. Yang pertama adalah PCOS, di mana akan terjadi gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. PCOS ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah resistensi terhadap insulin, ketidakseimbangan hormon, dan genetik. Kemudian ada hypertiroidisme atau lebih dikenal dengan hypertiroid, di mana penyakit autoimun ini membuat antibodi dalam darah merangsang kelenjar tiroid lebih aktif dan dampaknya produksi hormon tiroid ini jadi berlebihan. Yang terakhir adalah sindrom Cushing, di mana kondisi yang terjadi akibat paparan kadar kortisol yang tinggi dalam waktu yang lama. Penyebab paling umumnya adalah penggunaan obat steroid, tetapi juga dapat terjadi akibat produksi kortisol yang berlebihan di dalam kelenjar adrenal. Tanda-tandanya adalah punuk berlemak di bagian bahu, wajah membulat, dan strigma berwarna merah muda atau ungu. Kemudian untuk sistem yang terakhir adalah sistem muskuloskeletal. Kemudian di dalam sistem muskuloskeletal terdapat jaringan yang bekerja, yaitu tulang, tulang rawan, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Dimulai dari tulang, di mana tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur yang keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral, termasuk kalsium. Nah, sementara itu, di bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Dilanjut dengan tulang rawan, di mana tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Kemudian dilanjut dengan otot, di mana terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang atau sendi yang bekerja dengan cara meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak. Nah, otot polos terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah, yang bekerja secara otomatis diatur oleh saraf otonom. Dan ada juga otot jantung, di mana bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Kemudian dilanjut dengan sendi, di mana sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Nah, sendi ini ada yang bisa digerakkan dan ada yang juga tidak bisa digerakkan. Sendi yang tidak bisa digerakkan adalah contohnya pada di lempengan tengkorak. Nah, sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Kemudian dilanjut dengan ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan di dalam tubuh. Kemudian dilanjut dengan tendon, di mana tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon ini terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Nah, di dalam sistem muskuloskeletal juga ada mekanisme kerja yang memungkinkan kita untuk bergerak, berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Yang dimulai ketika hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah itu, setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi.
Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti juga. Terdapat pula gangguan dan penyakit yang berkemungkinan terjadi di dalam sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah cedera meniskus, di mana cedera tersebut adalah terjadi pada tulang rawan lutut, yang lebih tepatnya cedera yang terjadi di bagian meniskus yang akan terjadi karena tulang rawan tersebut robek atau terluka. Kemudian ada skoliosis atau salah satu penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti duduk tidak tegak dan mengakibatkan punggung menjadi bengkok. Nah, skoliosis ini salah satu kelainan bentuk tulang belakang yang dapat terjadi akibat kesalahan aktivitas yang terus-menerus dan mengakibatkan perubahan bentuk tulang. Kemudian ada cedera hamstring, di mana hamstring sendiri terdiri dari 3 otot yang berelokasi di belakang paha. Otot ini memanjang dari bagian pinggul sampai dengan bawah lutut. Nah, cedera hamstring ini adalah cedera yang terjadi pada hamstring alias otot belakang paha. Cedera ini berupa robekan atau juga tegangan pada otot belakang paha. Nah, mungkin dari presentasi tersebut saya merangkum materinya berdasarkan 4 daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan untuk pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.